Yang Parmana TV aja. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia, kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kakak-kakak masih sehat kah? Sekarang sehat ya? Alhamdulillah. Kalau Pak Haji kalau nggak salah ya masih sakit sepertinya. Semoga yang sakit disehatkan kembali ya kakak-kakak. Kita lanjut ke materi ya kakak-kakak. Sekarang itu tatap mayanya adalah dengan judulnya itu Rencana Tindak Lanjut atau disingkat dengan RTL. Ini merupakan program dari PKG ya, pengembangan kompetensi guru, yaitu di jurusannya PJOK ya kakak-kakak. Durasinya sekarang ini 1 JP ya kakak, tidak terlalu cepat. Semoga 1 JP ini slide-nya bisa tersampaikan kepada kakak-kakak. Begitu ya kakak-kakak. Selanjutnya, nah sebelum ke materi, kita dalam siang ini tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Sebelumnya, kita doa bersama dulu ya kakak-kakak. Silakan yang akan memimpin doa. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami para peserta diseminasi berikut Pak Fasilitator memanjatkan, berharap melalui doa semoga apa yang kami rencanakan dan laksanakan berjalan baik dan berbuah manfaat untuk pembelajaran sehari-hari. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, fasilitator. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Kak Fajar ya sudah memimpin doa. Sebelumnya kita ice breaking dulu nih. Kak Komar katanya mau ice breaking nih. Kak Komar, siapkah ice breaking? Siap, Pak Omay. Nu bade basket engke. Mana Kak Komar tadi ngejapri tapi bade ice breaking cenah. Kak Komar, kemana ya? Nah, siap. Pak Omay, Pak Omay, siap. Beda pesan aja. Pesan ya, Pak. Kak Komar mau ice breaking, mah enggak? Kak Komar, buka mic-nya. Kela Pak, abi bade iyalah. Iya. Kela. Aduh. Breaking nak kieu lah. Asana abi asa aya iya ya. Kela Pak. Sok, santai, Pak. Kela Pak. Lepat euy. Kela Pak. Mana es breaking na? Es breaking cenah. Aya teu panya. Kela Pak.
Pas. Muncul teu Pak? Atau teu? Oke, Ada tak iya. muncul. Share kena. Kelapa. Dah breaking nak kieu be. Aya teu Pak? Aya Muncul. foto saya. Gini Ya gambar unigal, Itu aya gambar muncul, unigal. Tah gambar unigal aya. Kela. Nah, Gini teh muncul katingali teu Pak? Aya Ada pasti Tampil atas. teu? BKG. Sok Tapi gini, laikeun. Kumaha? Manual we manual lah. Kela. Manual sok. Pandu ku omay. Kela. Dah geus nyiapkeun. Itu seragamnya apa sih itu yang dipakai? Lah, kela kumaha ieu mukana euy? Sana pasti ya, Kak. Ah Manual iya. omay. Aya teu? Aya teu? Aya. Aya teu nya? Sang. Aya hewan, tebak hewan. Yo. Aya nya. Yo, oke. Harimau. Oke, mana kela abi teu ningali beungeutna euy. Deui. Hah? Tunggu deui. Deui. Leungit. Alah, Kela- geus we kieu atuh lah. Kieu we Kela- sok lah. Kalau be tuh kelar. Oke lah, oke. Wah, Oke, Ya. sekarang tiap orang bikin motivasi untuk diri sendiri atau untuk kakak-kakak di sini. Coba dari mulai Bapak Ajat, dari Kakak Ajat membuat kalimat motivasi untuk membangun Quotes hari proses ini ya. pembelajaran ini. Quotes. Intinya motivasi Quotes ya. lah. Ya, Ya, quotes ya. naon dia motivasi? Aja cenah aja tuh lah. Pepajar heula sok. mulainya dari Pak Ajat. Pepajar Pak heula. Hah? Contoh atau dari saya, akhirnya ya. Kumaha maksudna? Buat Tontonan heula. kata-kata motivasi hari ini, contohnya Quotes. dia ya, contohnya tantangan yang terbesar akan menciptakan karakter yang kuat. Jangan takut untuk menghadapi apa yang menantimu. Baik Komarudin, contohnya gitu ta. Oh. Jadi kata-kata motivasi Kata-kata hari ini. Artos da. Tinggal dong, Bos. Kata-kata hari ini semoga bermanfaat baik Pak Pajar. Semoga Nah gitu. bermanfaat. Oke, lanjut Pak Pajar, sok Pak Pajar. Kalau kalian ingin belajar menjadi kuat, belajarlah dari singa. Jika kalian ingin belajar menjadi seorang pemimpin, belajarlah dari serigala. Karena serigala adalah hewan yang sulit ditaklukkan. Baik, Fajar. Oke. Lanjut Pak Abdul. Khusus kanggo Padiwa, kejarlah cita-citamu sebelum mengejar cinta. Asik. Wow. Pertama kali. Lanjut Pak Diwa lanjut. Ya, langsung saya membalas kata-kata dari Pak Abdul. Ketika kamu merasa kehilangan harapan, ingat bahwa Tuhan telah menciptakan rencana terindah untuk hidup kita. Oke. Lanjut Pak Roni. Pak Roni, silakan Pak Roni. Motivasi hari ini. Dalil we, Paroni, dalil. Dalil. Sok hadis Nabi tenanon hadis Nabi ge Paroni. No, Pak Roni ingin mendengar suaranya dari Pak Roni dari seorang fasilitator tertua. Tuntutlah ilmu setinggi langit, karena ilmu tidak akan susah untuk dibawa. Dan ilmu lanjut untuk hidup kita. Terima kasih. Lanjut Ibu Rizky, Kakak Rizky. Kakak Rizky. Siap. Hidup ini tidak mudah, tapi setidaknya kita punya kopi. Nah, dilanjut Kakak Apan. Kakak Apan nih? Belum Kakak Apan. Kakak Apan. Siap. Siap. Kata-kata motivasi hari ini Kakak Apan. Jangan pernah menyalahkan kondisi apapun yang menimpa kita, karena kita selalu punya pilihan untuk menyikapinya. Iya. Oke, terima kasih Kakak Apan. Ini ada Kakak Asep Dudi. Ada Kakak Asep Dudi ini? Ada. Siap. Silakan Kak. Silakan.
Jalan-jalan ke Cimerak. Hari ini adalah halaman kosong, maka kitalah penulisnya. Cakep. Lanjut. Di sini yang belum Pak Heri. Siap. Kak Heri. Ini untuk Pak Asep Budi ya. Iya. Jangan pernah berhenti untuk berlari sebelum turun timbangan. Jadi semangat terus untuk mengejar cita-cita. Oke. Berarti semua sudah memberikan motivasi hari ini. SBK-nya adalah belum, Kak Rendi. Ada Pak Andri belum, Pak Andri. Nggak ada Pak di sini. Oh ya udah tuh. Randy belum masuk. Oh, Pak Andri nggak ada. Oke. Terima kasih untuk kakak-kakak hari ini. Kita sudah dimotivasi oleh diri kita sendiri dan memberikan motivasi kepada teman-teman kita bahwa dari kata-kata motivasi tersebut jadikanlah pelajaran dan motivasi untuk diri kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Hey. Plus. Terima kasih Pak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, kakak ya, bentar. Kakak-kakak kita ya biasa kesepakatan bersama yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur cek, klik raisen, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Masih sepakat ya kakak-kakak? Siap. Siap. Lanjut. Nah, halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini yaitu merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Jadi ada dua nih, refleksi modul yang kemarin dan yang dipungkas nanti memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, selanjutnya kakak-kakak agenda kita sesi kali ini yang pertama pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar tadi sudah. Yang kedua refleksi awal. Nah, sekarang 10 menit refleksi awal. Yang ketiga penyampaian RTL, pengantar tugas, pengantar RTL, penilaian lini masanya nanti saya sebutkan, ini kurang lebih nanti 20 menit. Dan yang keempat dialog tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Nah, selanjutnya kakak-kakak sekarang nih kakak-kakak dalam mengikuti tatap maya ini levelnya berapa nih kesiapan belajarnya? Silakan kakak. Di posisi mana kakak-kakak? Apakah 10, apakah 9? Silakan tulis di chat. Silakan tulis di chat kakak-kakak. Orang nih yang baru nulis. Nah, Kak Heri udah, Kak Abdul, rata-rata nih mirip-mirip nih. Nah, rata-rata di angka 8 semua. Ada yang silakan Kak Fajar, kenapa 9 nih Kak Fajar? Kak Fajar. Ya Pak. Saya berangkat dari merasa pertemuan ke belakang. Yang pertama ikut tapi mendengarkan. Yang kedua total nggak ikut karena kondisi ya sudah saya sampaikan. Insya Allah hari ini saya ikut dan termotivasi untuk istilahnya kalau ibarat kata mengganti
ketidakmaksimalan saya kemarin, Pak. Mudah-mudahan saya bertekad di angka 9 semangat saya hari ini. Itu, Pak. Siap. Terima kasih Kak Fajar ya. Berarti di angka 9 Kak Fajar nih. Sekarang semangat kembali ya. Kemarin mungkin banyak sekali kesibukan hanya menyimak saja nih Kak Fajar. Terus satu orang aja cukup lah. Sekarang Kak Rizky, perempuan nih, karena satu-satunya perempuan di kelompok ini. Kak Rizky silahkan. Kenapa 8? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya selalu siap ya Pak. Levelnya mungkin sampai 10 sebenarnya. Cuman apa namanya? Saya termotivasi buat terus belajar sampai akhir, kan tinggal beberapa pertemuan lagi ya Pak. Nah terus apa namanya, dilihat dengan berbagai kesibukan, terus kemarin dari mulai persiapan BOS, terus persiapan administrasi dan lain-lain itu tetap dikerjakan, tapi tetap semangat juga buat mengikuti kegiatan Tatap Maya PKG ini gitu. Sebenarnya levelnya level 10 Pak, cuman karena cuacanya lumayan panas di sini Pak, jadi agak ngantuk sedikit. Begitu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih ya Kak Rizky. Sebenarnya Kak Rizky itu 10 ya, cuma ada sedikit panas jadi haredang. Siap, terima kasih Kak Rizky. Sekarang dipungkas oleh yang paling kecil nih, Kak Roni. Silakan Kak Roni, kenapa 7? Siapa? Ya, kenapa Kak? Karena saya sebetulnya selalu siap Pak, tetapi jauh dari kata sempurna, karena kemarin seperti Bapak katakan bahwa Kak Roni aja berdiamnya agak pindah-pindah, jadi selalu di sini. Jadi saya masih banyak sekali kekurangan Pak, terutama di bidang IT Pak. Terima kasih. Siap, terima kasih ya Kak Roni. Kalau Kak Roni, kalau pengalaman belajar ya, pengalaman mengajar cukup mumpuni ini ya. Cuma IT, tapi sekarang Kak Roni saya percaya lagi belajar terus ya Kak Roni ya. Karena belajar sepanjang hayat itu istilahnya. Amin. Terima kasih Kak Roni masih tetap setia dengan Tatap Maya ini. Semoga Kak Roni sehat terus. Amin. Ya. Amin. Terima kasih ya kakak-kakak. Selanjutnya kita ke tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL dalam perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, di sini ada aspek penilaiannya kakak-kakak ya. Nanti saya akan nilai lini masanya dengan baik dan benar. Kakak-kakak ingat ada lini masa. Jangan sampai melebihi batas waktu nih. Kalau melebihi batas waktu nilainya kakak-kakak pasti akan mengurangi walaupun kakak-kakak udah sebaik mungkin mengerjakan RTL-nya. Begitu ya kakak-kakak. Selanjutnya kita ke refleksi awal ya. Nah, mengingat kembali kakak-kakak pembelajaran berbasis proyek yang Tatap Maya di hari kemarin. Ya. Sekarang ada pertanyaan pertama, silahkan langsung klik raise hand ya kakak-kakak. Bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Nah, bagaimana ini menurut kakak ya? Silakan Kak Fajar. Oke, baik Pak. Kalau menurut saya, idealnya seperti itu. Karena kalau kita merujuk pada wadah atau tempat berkolaborasi antar guru lintas bidang yang bernama komunitas belajar sekolah, tentu dengan nama wadahnya sendiri disebut sekolah. Nah, artinya seluruh awak sekolah diharapkan mengindahkan pembelajaran berbasis proyek ini. Sejatinya seluruh mata pelajaran harus terintegrasi satu sama lain. Itulah barangkali Pak pandangan saya Pak. Jadi kalau wajib saya tidak berani karena itu kalau bahasanya wajib udah masuk ke kebijakan berarti pimpinan. Tapi menurut saya idealnya seperti itu. Begitu Pak. Siap, terima kasih ya Kak Fajar. Berarti Kak Fajar sangat setuju sekali mungkin ya. Pembelajaran berbasis proyek ini harus berkolaborasi dengan rekan sejawat di dalam komunitas. Tapi tetap
di sini adanya kepala sekolah ya, mungkin ya, Kak Fajar, tadi saya nyebutkan. Kepala sekolah itu adalah pemangku kebijakan. Berarti segala sesuatunya harus dengan kepala sekolah dulu, mungkin ada izin atau gimana caranya nih mau komunitas belajar ini supaya maju. Mungkin begitu ya, Kak Fajar? Siap. Silakan yang lain. Selain Kak Fajar. Oke, Kak Deaji nih. Alhamdulillah nih Kak Deaji sakit kemarin, sekarang sembuh nih Kak Deaji. Silakan. Sebetulnya belum sembuh, Pak. Punten dia kamarnya tadi buka, abi nuju selonjoran. Mohon, silakan. Abi panginten nambihan kanu tadi disampaikan ku Pak Fajar. Menurut abi mah panginten tambahan anaknya menambah siswa, mengembangkan empati dan kesadaran sosial. Terus siswa bisa meningkatkan tanggung jawab dan dalam kepemimpinan, Pak. Terus siswa bisa memupuk kemampuan pemecahan masalah dan bernalar kritis. Panginten cabi tambahan sapatos itu, Pak. Siap, terima kasih ya Kak Deaji. Nah, Kak Deaji itu sudah dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila nih ya. Saya telah adanya tanggung jawab ya, terus adanya bernalar kritis. Mungkin seperti itu ya Kak Deaji. Iya, Pak. Siap, terima kasih Kak Deaji. Ada yang lain? Silakan. Untuk Kleisen. Kak Asep, silakan Kak Asep. Siap. Nah, untuk ini kan untuk persiapan RTL ya Pak? Ya. Ya, tadi ini kan kaitannya dengan kolaborasi di dalam sekolah. Tadi juga saya sudah minta izin kepada kepala sekolah dan dewan guru di sekolah. Mereka siap mendukung katanya, jadi siap bersinergi untuk pembentukan RTL ini di sekolah dalam komunitas belajar. Jadi saya akan melakukan membuat berarti membuatnya Pak komunitas belajar. Ya. Membuat dulu rencana, belum melaksanakan, belum membuat dulu. Saya tadi sudah berbicara dengan kepala sekolah dan rekan guru akan membuat merencanakan pembuatan komunitas belajar di sekolah. Jadi yang tujuan utamanya yaitu meningkatkan kebugaran di sekolah melalui senam irama. Nah, seperti itu. Jadi mereka sangat mendukung dan berantusias sekali untuk hal tersebut. Begitu, Pak. Siap, terima kasih Kak Asep ya. Kak Asep sudah mulai melangkah ya ke kepala sekolah, ke rekan guru sepertinya tadi mungkin ya. Setelah baca-baca modul ya, mungkin langsung gas nih Kak Asep. Terima kasih ya Kak Asep. Udah mau mengaktifkan komunitas belajar. Nanti mungkin harus menyampaikan nih rencana-rencana Kak Asep, bagaimana mau pelaksanaannya berbasis proyek ini. Mungkin gitu ya Kak Asep. Terima kasih. Silakan Kak Roni. Kak Roni, Risen. Siapa? Enggak. Melalui pembelajaran berbatas proyek siswa bekerja dalam kelompok dan belajar berkolaborasi, berkomunikasi, serta saling menghargai peran masing-masing. Ini membantu membangun keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk perkembangan mereka, serta melatih kemampuan untuk bekerja sama tim. Terima kasih, Pak. Siap, terima kasih ya Kak Roni. Itu seperti halnya kemarin ya. Adanya kolaborasi yang saya tangkap tadi ya, bukan hanya kerjasama biasa. Tapi kalau kolaborasi ini betul-betul simbiosis mutualisme. Mungkin begitu ya, Kak Roni? Iya, Pak. Siap, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya, nah, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Bagaimana nih pelibatannya menurut kakak-kakak di sekolah kakak-kakak? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada peserta didik atau belum? Silakan, dua pertanyaan ini satu kesatuan. Oleh kakak dijawab. Silakan untuk present.
Bagaimana pelibatan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah butuhkah rekan sejawat atau tidak? Sendiri juga bisa atau bagaimana? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar berdampak atau tidak kepada peserta didik? Kak Abdul, silakan Kak Abdul. Baik Pak, terima kasih. Di sini ya, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mungkin rekan sejawat itu sangat dibutuhkan Pak. Contohnya seperti kemarin ketika saya membuat program latihan tentang kebugaran, di sana saya melibatkan guru mapel IPA sama matematika misalkan Pak. Karena di bidang itu mereka guru IPA dapat mengaitkan materi tentang sistem organ tubuh dengan pentingnya menjaga kebugaran jasmani. Kemudian juga untuk guru matematika itu bisa membimbing siswanya dengan membantu materi tentang perhitungan dalam menghitung denyut nadi maksimal. Mungkin seperti itu Pak. Kemudian apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Sudah Pak, dampaknya itu siswa akan lebih terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian mereka juga lebih nyaman untuk bertanya, berbagi ide, dan bekerja sama dengan teman sebayanya. Seperti itu Pak. Siap, terima kasih Kak Abdul ya, yang saya garis bawahi. Kak Abdul, ya setuju ya, rekan sejawat itu harus ikut andil. Salah satunya Kak Abdul kalau tidak salah di SMP ya Kak Abdul. Tadi mengaitkan dengan guru IPA dan matematika. Guru IPA bisa tahu tentang organ tubuh karena berhubungan dengan kesehatan dan kebugaran. Terus ada juga guru matematika, Kak Abdul menyebutkan bisa menghitung mungkin ya, terutama ke denyut nadi maksimal. Kan. Terima kasih Kak Abdul udah bisa kolaborasi dengan rekan sejawatnya. Juga pertanyaan yang berikutnya, sudah kata Pak Abdul, sudah berdampak pada peserta didik. Salah satunya udah terlihat peserta didik itu sangat antusias ya dalam pembelajaran PJOK. Begitu ya Kak Abdul. Terima kasih Kak Abdul. Silakan yang lain. Ada lagi? Yang mau? Silakan Risen. Atau cukup saja Kak Abdul ya, satu orang ya, karena masih ada pertanyaan berikutnya nih. Nah, selanjutnya nih, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana melibatkan voice, choice, ownership serta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak kepada peserta didik? Maksudnya voice, choice, dan ownership itu adanya suatu pilihan, suara, gitu kan, sampai kepemilikan murid. Bagaimana melibatkannya kakak-kakak, caranya atau bagaimana? Dan selanjutnya, apakah pemahaman saya dalam penerapan hal tersebut bisa berdampak kepada peserta didik? Silakan kakak-kakak untuk Raisen. Enggak? Ayo, tidak ada ini kah? Kamarana? Apakah sudah melibatkan atau belum? Gitu. Karena ini nanti ada hubungannya dengan pembuatan RTL, kakak-kakak. Silakan, kakak. Tidak ada atau ditunjukkah? Sepertinya pengen ditunjuk nih. Sepertinya udah siap tuh. Kapan nih? Sebenarnya kapan udah siap nih? Aduh. Kapan? Seri-seri nama udah siap. Silakan kapan? Kapan harus ditunjuk ini kapan? Enggak. Bagaimana menurut kapan? Menurut saya tentang
Voice, choice, dan ownership itu dalam penerapan PJB itu sangat penting sehingga nanti karena dituntut untuk peserta didik itu terlibat aktif gitu dalam proses pembelajaran karena PJB itu kan menghasilkan produk nanti project. Jadi peserta didik pun harus aktif dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya terpusat hanya kepada guru saja gitu. Kemudian kalau untuk berdampak pasti berdampak Pak, karena pasti dalam proses pembelajaran peserta didik akan merasa tertantang untuk melakukan hal-hal dalam proses pembelajaran olahraga. Karena mereka diberi tantangan untuk menghasilkan sebuah karya gitu. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Apan ya. Kak Apan sudah paham nih Kak Apan sepertinya. Cuma tadi tidak resign itu Kak Apan malu-malu. Gitu. Terima kasih ya Kak Apan. Oke. Di Pak Asep Dudi maksudnya tadi memberikan ruang dan waktu. Ya. Siap, terakhir saja satu lagi nih, silakan. Untuk yang menjawab soal ini. Pak Asep Dudi yang Pak Asep Dudi lah. Silakan, ada yang mau resign atau ditunjuk lagi? Tunjuk Pak Asep Dudi. Nah, Pak Fajar udah, Pak Fajar aja nih. Pak Fajar udah siap nih. Silakan Kak Fajar. Pak, sebetulnya ini bisa jawaban ataupun saya sebalik bertanya. Saya mencoba kalau gini bisa nggak? Kan voice, choice, ownership yang sudah diperagakan pada tatap muka kemarin salah satunya adalah SEM. Bagaimana kalau dimensi atau jenis kegiatannya ke ekstrakurikuler pramuka penjelajahan? Nah, di sana kan voice choice ownership-nya bisa tampak lah bagaimana anak memilih menjadi panitia, memilih jadi tim penilai, memilih jadi tim penjelajah, dan olahraganya pun dapat gitu. Ada pos-pos tertentu yang selain kepramukaan juga saya sisipi tentang kesehatan dan kebugaran tubuh. Bagaimana kalau itu Pak? Saya punya pandangan alternatif lain gitu selain itu. Relevan nggak? Silakan yang lain yang bisa membantu menjawab Kak Fajar, apakah relevan nggak yang barusan Kak Fajar ceritakan? Silakan kakak-kakak. Da batuk keras 2 ta pramukana biasana jeung Kak Jaki ta sok kumaha eta Kak Jaki berkolaborasi antara Boden Powell dengan atlet renang gitu. Nah, Kak Rizky nih, silakan Kak Rizky. Jawabannya Kak Rizky, Pak Fajar nih. Bagaimana nih menurut Kak Rizky? Berarti pertanyaan nanti apakah ada keterkaitannya voice, choice, dan ownership di pramuka gitu Pak? Dalam materi penjelajahan lah gitu. Dalam materi penjelajahan gitu ya. Mungkin kan gini ya. Kalau di pramuka berarti masuknya ekskul ya? Ekskul, iya betul ekskul. Ya, iya. Berarti mungkin bisa saja sih, misalnya kita kan dari voice-nya itu kita berarti bisa memberikan siswa kebebasan untuk bersuara, ya. Misalnya ieu mah resepna anu bagian atau khusus penjelajahan aja. Kan pramuka kegiatannya banyak, aya nu tali penjelajahan aja. Penjelajahan aja. Tapi di setiap pos ada materi-materi disusupi, kolaborasi. Jadi pos hiji tentang kepramukaan aya, keolahragaan aya. Didinya kan aya panitiana, aya penilainya, aya peserta jelajahna gitu. Iya. Masuk sih Pak, soalnya kan bisa aja dibagi nanti. Berarti si budak teh dijantenkeun panitia penjelajahan gitu. Jadi aya nu bagian di pos, bagian materi, aya nu bagian
merangkai peta, membuat peta betul. gitu kan. Terus aya nu seperti itu. bagian membuat soal, terus aya nu bagian ieu mah pos ieu gitu. Iya, seperti itu. Ya, jadi Relevan engke ya berarti ya? murang kali anu milih gitu. Abi mah bagian anu kayaknya bisa. Menurut Abi mah bisa saja diterapkan pada penjelajahan pramuka gitu Pak menurut saya. Ya paling berarti kalau misalkan ada pandangan gitu Pak, saya mencoba voice choice dan ownership-nya di kepramukaan atau kan bisa dikolaborasikan dengan materi PJOK. Siap, terima kasih Kak Fajar ya udah ada nih Kak Rizky juga udah bisa menjawab. Memang saya setuju dengan jawaban Kak Rizky. Mungkin begitu ya Kak Fajar. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Nah, di sini dari awal itu keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sana ada ke bawahnya pembelajaran yang berkelanjutan. Ini merupakan keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Dan di atasnya paradigma perubahan diri kelas dalam PJOK. Nah, maksudnya ini keterampilan menggerakkan rekan sejawat ini kakak-kakak, ini setelah kita melaksanakan PKG, PJOK mungkin, apalagi di KK belum semuanya ada guru penggerak. Nah, kakak-kakak silahkan berbagi ilmunya karena ini sama dengan halnya sekarang kurikulum merdeka itu ya, dengan diferensiasinya. Jadi kita itu harus menggerakkan rekan sejawat atau kakak-kakak bisa saja di kegiatan KKG minimal tingkat kecamatan aja dulu atau tingkat gugus aja dulu. Kakak-kakak memberikan kepada rekan sejawat itu berbagi praktik baik. Nah, dilanjutkan dengan keterampilan perubahan diri dalam kelas dalam PJOK. Nah, dalam pedagogi ini kakak-kakak juga mungkin sudah nih mengenal di dalam pembelajaran waktu kuliah. Ya. Misalnya pemahaman terhadap zaman sekarang nih, pemahaman terhadap konsep pembelajaran berpusat peserta didik. Kalau di sekarang ini kan andalannya itu diferensiasi ya Kak Fajar ya. Misalnya guru dapat membantu menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing peserta didik. Nah, dalam perbedaan-perbedaan itu adanya kemampuan fisik, minat. Nah, itu harus saling dihargai, kakak-kakak. Mungkin nanti dikaitkan juga dengan voice choice dan ownership misalnya. Juga bisa di dalam kita harus bisa kalau pedagogi itu mengelola kelas yang efektif. Misalnya menciptakan lingkungan belajar yang positif dan aman. Nah, contohnya nih, kakak-kakak. Seperti apa nih menciptakan lingkungan yang positif bagi peserta didik supaya terasa aman, nyaman peserta didik itu kalau mau berolahraga. Misalnya, silakan kakak-kakak untuk riset. Kak Fajar ya, silakan Kak Fajar, menurut Kak Fajar seperti apa nih supaya peserta didik itu merasa aman di lingkungan mau belajar itu. Caranya gimana pedagogiknya? Silakan Kak Fajar. Kalau saya lebih ke menekankan pada kampanye anti perundungan dan sambil menjelaskan dampak segala rupanya. Selanjutnya juga akan menekankan selain itu, selain kampanye anti perundungan, saya akan menekankan pada kesepakatan kelas. Nah, jadi kesepakatan kelas pun saya bernegosiasi atau jadi bukan tidak dikotor menurut saya buka ruang berpikir mereka, nih maunya apa, sok pengen kumaha gitu, lamun relevan kita sepakati, kalau masih rancu kita perbaiki. Itu Pak kuncinya Pak bagi saya Pak. Siap, Kak Fajar, terima kasih ya. Sebelumnya adanya kesepakatan kelas dulu nih Kak Fajar ya, supaya benar-benar anak itu nyaman dan sepakat ya yang nanti akan dikerjakan mungkin seperti itu ya Kak Fajar. Terima kasih Kak Fajar. Silakan Kak Roni nih. Kak Roni seperti apa nih supaya lingkungan itu terasa positif, aman, untuk enak, menyenangkan siswa untuk belajar. Silakan Kak Roni. Begini Pak, kita jadi melihat anak, umpamanya kita bertujuan anak itu ingin berprestasi dalam bola voli. Jadi kita berunding dulu dengan anak itu sebetulnya maunya bagaimana. Ternyata kata anak, saya ingin memperbaiki lapangan bola voli. Dicet, terus umpamanya tanyain warnanya mau bagaimana. Katanya umpamanya mau warnanya merah. Kita berarti nanti berunding dengan kepala sekolah, apakah dananya ada atau tidak ada. Kalau emang ada, nanti kita laksanakan, terus anak tersebut harus merasa memiliki
lapangan tersebut. Jadi biar mereka senang dengan keadaan lapangan tersebut dan harus merawatnya. Jadi seolah-olah lapangan itu punya sendiri, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Karoni dengan cara memberikan suatu apa sih? Choice itu ya, ownership itu ya. Pengen warna apa satunya supaya ingin siswa itu nyaman di lapangan tersebut. Mungkin ya, Karoni seperti itu kalau di Karoni. Sekarang Kak Apan nih, menurut Kak Apan seperti apa? Menurut saya itu supaya anak merasa nyaman itu kita harus menciptakan suasana belajar atau dan mengajar yang menyenangkan. Jadi dalam hal ini kan kita sebagai guru memiliki peran yang cukup penting agar bisa meningkatkan konsentrasi dan semangat anak dalam proses pembelajaran yang kita ajarkan gitu. Jadi orang teh ngajar demokratis lah. Jadi jadi tidak terlalu menuntut anak harus begini-begini, karena mungkin anak pun kalau terlalu banyak tuntutan dari kita, mereka merasa jenuh juga gitu. Kemudian kita juga harus menjalin komunikasi dengan siswa supaya mereka itu belajarnya nyaman, aman gitu, tanpa ada tadi tuntutan yang berlebihan. Kemudian kita memilih nih atau metode apa dalam proses pembelajaran yang cocok untuk peserta didik kita. Mungkin itu, Pak. Siap, terima kasih ya Kak Apan. Kalau Kak Apan udah meremet-remet sampai dengan metode ya pembelajaran, mungkin penyusunan program. Terima kasih ya Kak Apan. Seperti hanya tadi Kak Apan menyinggung dari Kak Apan terakhir nih sampai penyusunan program sampai supaya menyenangkan nih. Sepertinya guru nih pernah kakak-kakak sebagai guru pernah nggak merancang siswa? Misalnya dalam siswa itu terkesan bosen aja. Kan kalau mau poli nih, kan harus di teknik dasar aja terus. Kalau main sepak bola, teknik dasar aja terus. Kadang-kadang siswa suka ada yang berbicara nggak, kakak-kakak, dengan kebosanan itu? Ada, Pak, banyak. Seperti misalnya gimana kalau nih? Menyelesaikannya kalau begitu gimana? Ya, sekarang umpamanya sepak bola hanya di area sekolah. Lah, Pak, lapangannya juga cuma begini. Coba kita kali-kali ke lapangan yang sebetulnya gitu, ukurannya lebar, lapangannya enak gitu, Pak, seperti gitu, Pak. Jadi kita bawa ke lapangan yang sebetulnya. Ya, terima kasih Kak Roni. Ada yang lain mungkin yang berbagi pengalaman? Sepertinya siswa itu bosan ya dengan drill terus drill. Pernah nggak? Bapak kapan mainnya? Pernah nggak? Kakak-kakak? Nah, Kak Rizky nih, silakan Kak Rizky berbagi pengalaman. Kalau di saya pernah dulu, Kak, Pak, iraha cenah mainna ieu polingan, passing we jeung passing. Gitu, dribbling we jeung dribbling, sok bosen. Gimana nih Kak Rizky, apakah pernah seperti itu dan penyelesaiannya seperti apakah? Izin, kalau di eskul renang ya Pak, kan bosen gitu ya, berenang pakai papan gitu kan, kaki kayak dada, tangan kayak dada, berenang bolak-balik bosen Bu gitu kan. Nah, dibuat permainan, jadi kayak misalkan dibuat lomba estafet gitu Pak. Jadi dibuat kelompok anak-anaknya, misalnya 3 anak atau 4 anak supaya dilombakan setiap kelompoknya gitu kan, biar termotivasi terus seru kan Pak. Sama mamah-mamahnya juga kan rariweuh geuningan. Jadi anak-anaknya juga semangat menumbuhkan semangat anak. Nah, terus pas udah sampai anaknya dikasih apresiasi gitu, bagus kayak gitu Pak. Terus kalau enggak ini game mencari koin di dasar kolam. Jadi koinnya dilempar terus anak si murang kalihna teh teuleum geuning Pak. Paheula nyana koin gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi di selingin games kayak gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak Rizky. Kak Rizky itu mencontohkannya ke renang ya, mungkin diberikan estafet supaya anak-anak jadi senang
paheula-heula setiap grupna, satu estafet mungkin 4 orang atau 5 orang, 6 orang juga bisa ya satu tim kalau banyakan. Dan akhirnya anak itu jadi antusias ya, semangat. Begitu mungkin. Terima kasih ya Kak Rizky. Terus Kak Pajar nih, menurut Kak Pajar seperti apakah? Pernah seperti apakah mengalami atau tidakkah? Pernah Pak mengalami, jadi anak itu bosan terutama bagi yang memang minatnya kurang. Salah satunya ke permainan bola voli. Iya, permainan bola voli. Itu terjadi di fase C. Nah, saya meramunya, akhirnya saya sadar bahwa oh iya, lamun penekanan karena teknik dasar dan permainan lebih detail itu saya akan lakukan di ekskul. Ternyata saya menciptakan permainan ucing-ucingan Pak, tapi ngabeunangkeunna ku teknik dasar bergantian sekian menit sekali ganti. Sekarang pakai bukan servis, passing atas. Jadi ngabeunangkeunna teh di setup. Teng atau di passing bawah atau terakhir di smash. Artinya semua anak yang menjadi ucing mengalami oh kieu cara nyemes teh gitu. Oh kieu tangan teh. Oh. Nah, aya Pak katingali bungahna gitu dan memang terlibat semua gitu. Pernah gitu Pak? Oke, terima kasih Kak Pajar nih. Saya teringat Kak Pajar yang terakhir. Kalau Kak Pajar memang menerapkannya sepertinya dengan, kan ada pernah nggak Kak Pajar mendengar ada pendekatan taktis, ada pendekatan teknis? Pernah nggak Pak Pajar? Asa pernah di kuliah kan rada hilap deui, Pak. Hilap deui. Saya mengingat kembali nih, mengingat kembali. Maaf, bukan saya menggurui. Ada pendekatan teknis ini seperti ini. Anak seperti guru baheula ngajar ke urang. Si drill, passing terus bolak-balik, ya, dribbling kalau di basket mungkin terus. Anak kan terkesan kapan mainnya. Itu pendekatan teknis. Tempo dulu kita pasti belajar seperti itu, guru-guru. Itu kurang cocok kalau dalam pembelajaran katanya. Alangkah baiknya dengan Kak Pajar barusan. Berarti Kak Pajar itu udah menerapkan pendekatan taktis. Jadi anak itu bermain dulu, tidak bosan servis atau passing, pas main terasa. Oh ternyata kamu itu, kata Kak Pajar mungkin ya, belum bagus passingnya. Dan permainannya juga kamu jelek misalnya. Itu berarti pendekatan taktis ya Kak Pajar. Siap, terima kasih Kak Pajar dengan permainannya, dengan pendekatan taktis itu. Bisa itu dibuat di RPP-nya, namanya pendekatan taktis. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita langsung ke slide berikutnya. Nah, sekarang materinya penyampaian RTL, rencana tindak lanjut kakak-kakak ya. Ini hampir mendekati puncaknya kakak-kakak di sini di RTL. Nah, yang pertama ada pengantar tugas kakak-kakak. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik. Maksudnya ini dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi itu adalah merupakan manajemen ya kakak-kakak. Ini udah termasuk dalam manajemen pendidikan. Nah, dalam PKG PJOK, program kegiatan dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Nah, sekarang kakak-kakak, dalam PKG ini adalah kegiatannya kokurikuler. Bukan ekstrakurikuler, bukan intrakurikuler. Jadi, kakak-kakak nanti membuat rencana tindak lanjutnya itu adalah kokurikuler atau P5-nya. Yang kemarin membuatnya di intra, kalau salah Kak Heri ya, kebugaran. Nah, atau juga ada olahraga tradisional di intra. Bisa di kokurikuler kan sekarang. Atau Kak Pajar pramuka di ekstra nih. Sekarang dikokurikulerkan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak berpikir bagaimana caranya program itu adanya kokurikuler. Biasanya di sekolah itu hanya P5. Nah, dalam P5 kakak-kakak, mungkin di sekolah kan P5 itu jangan hanya bergerak itu guru yang lain. Guru olahraganya belum memberikan masukan, memberikan kontribusi. Hanya melihat, mendengar gitu kan P5 sekarang. Karena dalam macam-macam P5, Bapak kakak-kakak masih ingat nggak tema-tema P5 itu ada berapa? Apa aja yang ingat tema P5? Silahkan Risen. Masih ingat nggak P5 itu? Apa aja temanya? Mungkin di sekolah kakak udah ada P5 kan? Pernah melaksanakan? Ada yang bisa membantu menjawab tema-temanya dalam
Kak Fajar, silakan Kak Fajar. Seingat saya tema-temanya itu adalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya lingkungan hidup, kesehatan dan kesejahteraan, keadilan dan kesejahteraan sosial, kreativitas dan inovasi, penguatan karakter, teknologi dan digital, budaya dan identitas nasional, keamanan dan ketertiban, pendidikan untuk perdamaian. Itu kalau nggak salah ingat sih saya, Pak. Tema-temanya ya Kak. Kakak-kakak yang lain ada nggak yang mau menambahkan tema-tema dalam P5 nih? Sebab nanti RTL kakak-kakak itu harus sesuai dengan tema. Dan proyeknya apa nih judulnya? Judulnya kita mau apa nih? Judulnya nanti, proyeknya itu. Kalau tentang olahraga tradisional, kakak-kakak harus dengan namanya itu hal-hal yang aneh tapi khas gitu. Maksudnya, misalnya di sekolah kami, pernah dulu P5 itu, apa sih namanya? Sadis. Pernah sadis. Yang pertama ada P5 sadis. Apakah sadis? Sampah modis. Oh, ternyata sampah modis. Jadi membuat baju dari sampah, dari keresek. Anak-anak itu. Pernah itu awal-awal sadis dan lain-lain. Nah, kakak-kakak juga nanti membuat proyeknya itu namanya itu harus nama-nama yang disingkat tapi aneh, tapi khas pokoknya. Jadi membuat orang lain penasaran. Tapi harus ada temanya. Temanya mau yang mana? Nah, silakan Kak Abdul nih. Tema apa aja menurut Kak Abdul? Ya, terima kasih Pak. Di sini yang saya tahu itu ada 7 tema Pak. Yang pertama itu bangunlah jiwa dan raganya, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, terus hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal, terus kewirausahaan, rekayasa dan teknologi, dan satu lagi suara demokrasi. Seperti itu mungkin Pak. Berarti kurang. Nah, udah ada agak mendekati nih Kak Abdul. Nah, itu temanya itu seperti itu. Ya. Salah satunya nih, kalau di olahraga biasanya terkesan temanya itu bangunlah jiwa raganya. Yakin kalau olahraga mendekat. Tapi kalau ke olahraga silakan mau ke kearifan lokal juga nggak apa-apa. Ya. Misalnya kalau kearifan lokal, tema proyek ini bertujuan rasa ingin tahu nih dan kemampuan inquiry siswa bereksplorasi dengan kearifan lokal. Misalnya kearifan lokal di sini adanya apa namanya hajat laut. Nah, tapi hajat laut harus dikaitkan dengan olahraga. Mungkin kakak-kakak, apakah ada nggak hajat laut dengan cara berolahraga? Karena kita itu dituntut di sini itu PKG PJOK. Jadi diharapkan guru olahraga itu memberikan kontribusi ke sekolah, bukan hanya hasil guru-guru yang lain atau kepala sekolah yang berpikir gitu kan. Nah, PKG ini juga PJOK harus ada hasilnya. Misalnya adanya apa? Tadi Kak Abdul, rekayasa teknologi. Nah, bisa nggak rekayasa teknologi temanya dikaitkan dengan olahraga? Bisa saja. Silahkan kakak-kakak berpikir ya nanti membuat RTL-nya. Mungkin gambarannya dari saya begitu ya. Oke Kak Abdul, terima kasih dan Kak Fajar. Selanjutnya ya ada pengantar tugas nih kakak-kakak. Ya. Nah, sebelum merancang program kegiatan, Ibu Bapak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan, serta memanfaatkan dan memperdayakan aset yang dimiliki di daerah maupun sekolah. Jadi ingat, ada 7 aset. Masih ingatkah aset apa aja? Coba. Silakan Risen. Masih ingat aset apa aja? Silakan, kakak-kakak. Aset apa aja? Yang pertama ada aset apa? Aset manusia ya kakak. Nah, terus aset apa aja? Silakan Risen. Silakan Karoni. Aset apa aja? Aset sosial Pak. Aset sosial. Terus apa lagi? Budaya. Budaya, agama dan budaya mungkin ya. Terus? Cekapan amihan. Aset politik. Aset politik. Terus ada lagi? Kak Fajar? Masih ingat? Aset fisik. Aset fisik ya Kak Ajat. Nah, terus ada lagi? Ya, betul. Aset lingkungan ya. Oh, terus aset yang paling pokok nih, aset apa nih? Yang harus banyak duit? Finansial. Finansial. Oke. Kalau masalah duit langsung Pak Ajat finansial.
Oke, terima kasih Bapak. Kakak-kakak masih ingat nih tentang aset. Kalau tidak salah 1 titik berapa tuh? 1.4 atau berapa? Siap, selanjutnya ke slide berikutnya. Nah, di sini adapun penilaian tugas kakak-kakak nanti adanya tujuan program, kelengkapan rencana seluruh program, keterlibatan komunitas, rencana evaluasi program. Nah, ini nanti penilaiannya seperti ini. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas. Nanti kakak-kakak mengunggah tugas. Kurang lebih kakak-kakak ini 1 minggu waktunya. Silakan 1 minggu ini membuat tugas nih. Caranya, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar bukan yang sudah berjalan. Usahakan bukan yang sudah berjalan. Jadi ini rencana kakak-kakak. Ya, rencana kakak-kakak. Terutama harus dikaitkan dengan PKG PJOK ini. Tentang olahraga dan kesehatan misalnya begitu. Nah, yang kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, ini maksudnya notulen ini kakak-kakak itu pas nanti presentase dengan rekan guru sejawat, nanti kan mempresentasikannya RTL-nya itu. Harus ada notulen, ingat kakak-kakak. Daftar absen, tulis absennya berapa. Notulen, tulis notulennya apa aja yang biasanya kakak-kakak nanti para guru itu bertanya. Pertanyaan-pertanyaan yang langsung dijawab oleh kakak-kakak apa pertanyaannya di notulen tersebut. Mungkin pahamlah kakak-kakak tentang notulen. Juga ingat tadi saya sebutkan dengan daftar absen. Nah, begitu. Juga selain itu juga bisa juga nanti dengan ke kepala sekolah, kan biasanya menghadap ke kepala sekolah dulu nih. Ingat foto-fotonya kakak-kakak. Nah, di sini di nomor 3 ada dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, itu ada video dan foto kegiatan, dan juga dokumen lain yang relevan. Misalnya di dokumen lain yang relevan itu adanya undangan nih kepada guru-guru, bisa saja undangannya di WA. Bapak Ibu guru mohon kehadirannya tanggal jam berapa, ditunggu di ruang apa gitu kan. Silakan. Itu nanti merupakan dokumen lain yang relevan kakak-kakak. Itu bisa nanti dimasukkan ke dalam Google Drive kakak-kakak. Jangan sampai seperti kemarin. Ada yang memasukkan video, ada yang memasukkan modul. Video dulu langsung tertutupi oleh modul. Itu di URL, kalau gitu saya nggak bisa melihat kakak-kakak. Kalau bisa di Google Drive-kan, ya. Nanti di folder berapa file. Misalnya, yang pertama file tentang RTL, yang kedua file tentang video dengan guru, bagaimana mensosialisasikan program kakak-kakak, atau video dengan siswa. Silahkan. Jadi ke siswa itu kan harus ada voice, choice, dan ownership. Itu. Silahkan ke siswa begitu. Juga ada foto-foto kegiatan. Begitu. Ya, kakak-kakak. Begitu ya, mungkin nanti kakak-kakak supaya berjalan aja. Bisa WA saya, mungkin kalau belum paham nanti di perjalanan kakak-kakak kalau mentok seperti apa. Nah, slide berikutnya, ini adalah rencana tindak lanjutnya RTL. Ya. Modalnya penugasan mandiri, ini merupakan penugasan mandiri kakak-kakak. Perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khususnya, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ada aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Kakak-kakak, ini kurang lebih kita nanti tatap maya lagi kalau tidak salah tanggal 18. Tanggal 18. Jadi kakak-kakak tanggal 16, tanggal 15 itu tugasnya alangkah baiknya sudah masuk. Jadi saya akan diperiksa nanti, jangan sampai kemarin-kemarin ada nggak kemasukin semua, hanya harusnya ada video, hanya modul ajar saja. Padahal perasaannya udah mengirimkan, karena nggak mengirimkan lewat Google Drive, akhirnya nggak terlihat, tertutup. Ya. Nah, kakak-kakak di sini selanjutnya nih. Sampai di sini nih ada pertanyaan nggak dulu? Silakan, yang masih ada bingung bertanya. Atau cukupkah? Tidak ada pertanyaan? Oke ya, lanjut ya berarti. Oke, siap. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, bahan tayangnya kakak-kakak
Nah, ini kurang lebih maksimal 9 slide di PPT-nya. Ya. Ada 9 slide. Nanti 9 slide ini kakak-kakak buat dulu sebelum mempresentasikan ke guru-guru di kamera. Nah, yang pertama itu ada judul program atau kegiatan. Judulnya mau apa? Kalau temanya pasti di atas. Kakak-kakak temanya mau apa tadi? Yang kata Kak Abdul itu temanya ada berapa tadi? 7 kalau tidak salah. Nah, baru ke judul. Judul program kegiatan. Oke, ini mungkin slide yang pertama. Adanya latar belakang, tujuan program, capaian langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Silakan kakak-kakak sampai di screenshot atau di foto juga nih. Supaya tadi nanti kakak-kakak tidak bingung untuk menyusun RTL-nya. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah atau kelas. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Dan yang kedelapan, kemungkinan tantangan-tantangannya. Tantangan kakak-kakak seperti apa nih rencana RTL ini. Begitu ya. Nanti RTL ini kakak-kakak dibuat mendapatkan penguatan dari fasilitator. Nanti saya akan dikuatkan oleh saya nanti. Jadi kakak-kakak jangan sampai lewat tanggal 16 lah. Apalagi tanggal 18 itu udah merah itu kalau nggak salah uploadnya. Hasilnya itu. Jadi nilainya nanti akan mengurangi kakak-kakak ya di LMS itu. Jadi kalau bisa 2 hari sebelum due date kakak-kakak udah memberikan tugas di LMS. Selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTA tersebut di sekolah. Nah ini saya tadi sebutkan. Kakak-kakak mempresentasikan. Ya. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan diskusi bersama KBS, video, foto, dokumen lain yang relevan di LMS yang saya tadi sebutkan di depan. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Ini bisa adanya ditindaklanjuti di kemudian hari. Selanjutnya, kakak-kakak, komponen perencanaan berbasis proyek nih. Misalnya tadi adanya tujuan program, judul program, kegiatan berkenaan dengan perencanaan berbasis proyek. Uraikan secara singkat di tujuan program ini. Bapak Ibu, kakak-kakak bisa mengembangkan dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih. Ya. Terutama di modul 2.3, 2.4 sampai 2.5. Ada kan model-model kan banyak, ada model kebugaran gitu kan, atau SEM atau dan lain-lain. Silahkan kakak-kakak untuk berkreasi. Nah, selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang ini kan kakak-kakak menjelaskan suara, pilihan, dan kepemilikan murid yang dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program yang harus mencakup karakteristik sekolah, komunitas belajar. Ini merupakan dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset itu tadi. Jadi sesuaikan juga dengan aset-aset yang ada di sekolah kakak-kakak. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan. Silakan kakak-kakak berkreasi. Latar belakangnya apa aja. Atau minat terhadap program kakak, peserta didik, minatnya seperti apa. Begitu mungkin ya. Nah, misalnya hasil survei interview dengan murid dan orang tua. Silakan. Bagaimana menurut orang tua survei dulu. Nah, latar belakangnya seperti itu. Nah, kalau di tujuan, ini bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah. Ini udah jelas ya, kita itu sebagai guru PJOK. Jadi nanti proyeknya itu proyek tentang pendidikan jasmani. Nah, capaian langkah-langkah hasil yang diharapkan. Nyatakan dalam bentuk capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur tentang langkah-langkah yang diperlukan sampai mencapai tujuan. Nah, langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis, spesifik, mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Jadi capaian langkah-langkah jangan terlalu panjang-panjang kakak-kakak di RTL ya. Nanti kakak-kakak panjang-panjangnya pas mempresentasikan dengan guru. Begitu ya. Karena ini harus maksimal itu 9 slide kakak ya. Jadi per satu ini per slide, per nomor per slide, tujuan program slide, capaian langkah per slide. Jadi pas 9 slide.
Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas. Nah, ininya contohnya nih. Kakak-kakak, proyeknya Yuk Gerak. Nah, Yuk Gerak. Nah, Joni, guru pelajar PJOK berdiskusi bersama, mengembangkan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak yang dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian tersebut. Dan selanjutnya nih, dalam guru IPA berdiskusi bersama, mengembangkan materi. Nah, juga kakak-kakak bisa ditulis di notulen nanti. Notulen itu kan adanya dari tanda jawab ya nanti di rapat atau di pertemuan dengan guru-guru. Nah, selanjutnya ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki. Jelaskan sumber daya yang digunakan melakukan program ini. Fokuskan implementasikan dengan asset based thinking. Nah, asset based thinking yang saya tadi sebutkan 7 aset ya. Manusia, lingkungan, politik, budaya, agama, dan finansial. Nah, selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki. Nah, ini sama kapasitas juga ini harus dengan program kegiatan ini, asset based thinking yang tadi saya sebutkan. Nah, adanya rencana evaluasi, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja, gitu kan? Program staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah. Bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan. Misalnya ada wawancara, silahkan. Kalau pakai wawancara bisa di video wawancaranya. Begitu kan. Ada survei, ada refleksi murid gitu. Kakak-kakak silahkan lihat aja di LMS urutan-urutan. Karena kemarin diunggah aksi nyata kalau nggak salah. Kakak-kakak ada banyak sekali yang tidak adanya testimoni peserta didik. Padahal itu testimoni peserta didik nomor terakhir hingga kakak rekam. Nah, jadi kakak-kakak harus benar-benar lihat petunjuknya ya kakak-kakak. Karena kalau tidak sesuai petunjuk, kakak-kakak akan mengurangi nilai ya. Nah, sekarang aspek penilaian rencana tindak lanjut. Nah, ada tujuan program. Nanti apakah kakak-kakak mengarah kepada perwujudan pembelajaran PJOK? Mendukung penumbuhan suara pilihan kepemilikan. Nah, ini. Terus adanya kelengkapan rencana dalam struktur program. Deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya. Lini masa perencanaan. Potensi tantangan. Rencana solusi. Yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Apakah terlibat nggak komunitas di sekolah? Ragam sumber daya, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor, juga rencana pelibatan komunitas atau mitra. Nah, yang D-nya, rencana evaluasi program. Lini masa evaluasi yang jelas. Evaluasi sumber data yang akan diambil, berapa yang akan diambilnya untuk bahan evaluasi. Teknik pengambilan data, apakah mau observasi, dialog, survei, wawancara, dan lainnya. Begitu ya aspek penilaian rencana tindak lanjut. Nah, kakak-kakak, ini lini masa rencana tindak lanjut. Ada penyusunan rencana tindak lanjut RTL. Nah, di sini berarti nanti kakak-kakak siap-siap. Terus penyusunan dan unggah LMS. Nah, ini dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto. Nah, ini udah unggah nih dokumentasi. Ya. Yang berpusat pada peserta didik yang dokumen lain yang relevan. Rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Ini ada 6 hari ini kakak-kakak ya. Terus adanya penilaian RTL setelah diunggah. Nah, nanti saya akan nilai ini. Langsung adanya umpan balik RTL setelah penyusunan. Nanti saya akan diumpan balik. Begitu ya kakak-kakak di lini masa, rencana tindak lanjut RTL. Nah, sekarang diskusi dan tanya jawab. Silakan kakak-kakak untuk bertanya atau diskusi mungkin yang belum paham tentang nanti pembuatan RTL. Atau sudah pahamkah? Silakan kakak-kakak. Present. Atau kakak-kakak di sekolahnya udah ada nggak yang pernah menjalankan? Tidak ada? Tidak ada ya, belum pernah menjalankan. Berarti ini baru pertama nih. Menjalankan P5 nih. Nanti Bapak kakak-kakak bisa P5 ini ke siswa sebutkan. Ya.
nanti bisa dilaporkan ke kepala sekolah, saya juga punya nih RTL. Setelah kakak-kakak RTL dijelaskan di sekolah, tindak lanjutnya kakak-kakak harus bisa menjalankannya di sekolah kakak-kakak ya. Mungkin begitu. Kalau di SMA biasanya harus menghubungi kurikulum terlebih dahulu karena berhubungan dengan kurikulum P5. Di SMP juga sepertinya sama. Kalau di SD sepertinya nggak ada kurikulum, nggak ada bagian kesiswaan, nggak ada bagian humas, sarana. Langsung saja sepertinya langsung ke kepala sekolah kalau di SD. Saya dulu pernah mengalaminya di SD 7 tahun kalau tidak salah. Seperti itu. Kecuali kalau SMP sama SMA itu ada birokrasi yang harus ditempuh kalau ingin menjalankan program RTL. Kakak-kakak gimana? Apakah sudah siap untuk program RTL-nya? Kak Fajar? Mudah-mudahan siap sebisa mungkin. Siap ya, kapan ya? Nanti pokoknya ingat. Mudah-mudahan juga siap, Pak. Siap. Pokoknya nanti pas upload video, kakak-kakak harus ada kata saya tadi, balik lagi ke sini nih. Ini yang paling pokoknya nanti dulu. Balik lagi ke awal. Nah, yang ini kakak-kakak ya. Nah, ya. Bahan tayang berbasis proyek komunitas harus sudah bukan yang sudah berjalan. Kakak-kakak yakin akan membuat nih. Notulen, ingat kakak-kakak jangan sampai notulennya nggak dibuat, lupa. Nanti notulennya akhirnya diakhirkan, dikira-kira lagi. Kalau sambil notulen sambil nulis, ingat-ingat nanti sesudahnya. Atau kakak-kakak nyuruh ke teman sejawatnya yang sebagai notulen. Nantinya langsung notulen itu bisa dipoto, di-scan. Nah, di-scan atau dipoto silahkan, di PDF-kan bisa. Terus daftar absen di PDF-kan. Itu bisa di satu-satu kesatuan itu. Diurutkan misalnya 5 lembar di satu file. Bisa itu nanti dikirimkan di di Google Drive. Videonya apa, mau video dengan guru. Karena di sini kakak-kakak dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan. Bukan berarti boleh video, boleh foto kegiatan, boleh, bukan. Ini semuanya harus ada. Videonya harus ada, foto kegiatannya harus ada. Begitu. Misal videonya dengan guru, foto kegiatannya cukup dengan kalau kepala sekolah hanya foto aja berhadapan dengan kepala sekolah, silahkan kakak-kakak. Mungkin kalau siswa kalau tidak keburu dengan videonya, foto dengan siswa silahkan. Atau siswa juga melakukan video seperti dengan bersosialisasikan RTL ini dengan guru, lebih bagus lagi. Nah, kakak-kakak bisa juga dimasukkan ke dalam, kalau saya dulu pernah masukin ke dalam YouTube. Nah, kalau ke dalam YouTube, kakak-kakak bisa silakan digabungkan di capcup. Nah, misalnya RTL dulu, langsung digabungkan dengan video dengan guru. Langsung di sini adanya juga foto-foto, slide-slide, notulen. Terus ada slide-slide daftar hadir dan lain-lain. Satu kesatuan bisa di YouTube-kan. Bisa dikirimkan juga YouTube tersebut di folder. Jadi banyak di folder tersebut. Silakan kakak-kakak berkreasi ya. Siapkah? Tidak ada pertanyaan lagi ya, Kak? Insya Allah, Pak. Oh, siap. Kak Rizky, ada resign nih. Kak Rizky, apa? Izin bertanya, Pak. Untuk video berarti bebas ya, nggak ada batasan. Cuman disatu-satukan semuanya gitu. Misal kalau foto bisa menjadi video berarti gitu ya, Pak? Bisa, itu kalau bisa di Google Drive-nya misah. Oh, untuk dokumentasi foto bisa dengan video gitu, Pak? Jadi supaya saya bisa menilainya supaya gampang. Misalnya ada satu videonya, satu RTL-nya, filenya beda ya. Terus ada notulen sama daftar hadir, bisa disatukan notulen sama daftar hadir mah. Notulen sama siswa, notulen sama guru, bisa disatukan. Dan di akhir lagi, Kak Rizky boleh semuanya itu disatukan dalam satu video. Boleh, itu bisa di YouTube-kan. Itu ya, Kak Rizky, paham? Berarti dibuat beberapa folder dulu yang masing-masingnya itu. Nah, Ya. terus boleh juga disatukan di
edit di dalam satu video gitu Pak. Satu video kan lagi, jadi tapi yang satu-satu mah tetap harus ada. Jadi saya Oh, supaya harus bisa diunggah yang satu-satu itu ya siap. Satu mah Ya, satu dimengerti. harus. Saya supaya jelas nanti dengan siswa. Oh ini nuturin siswa ada. Kalau di video kan satu kesatuan Ya betul betul. Ya betul. bisa diedit. Itu mah beda lagi. Malahan itu bisa dimasukkan ke YouTube. Kakak-kakak silahkan. Paham ya kakak-kakak sampai di sini? Siap lah. Karena 1 JP udah melebihi ya kakak-kakak. Mohon maaf. Nah, kakak-kakak, pada akhir sesi kita hari ini merefleksikan pembelajaran modul 3 udah tadi, memahami penugasan rencana tindak lanjut sudah barusan ya, memahami kakak-kakak. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya sekarang ditutup kakak-kakak. Nah, kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Cakep. Burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cakep. Sip. Dilanjut dengan pengantar bukti dulu. Maaf, ini pengantar bukti karya nanti aja ya kakak-kakak. Nanti itu setelah RTL itu adanya bukti karya lagi. Sekarang selesaikan aja dulu RTL-nya ya kakak-kakak. Begitu ya kakak-kakak? Paham? Ya. Silakan kalau tidak ada pertanyaan untuk Kak Fajar untuk mengakhiri ini dengan berdoa. Silakan Kak Fajar. Berdoa Kak Fajar. Mohon dengan hormat Pak Roni dimatikan speakernya. Pak Roni dimatikan speakernya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, ya Robbi, apa yang kami harapkan, apa yang kami doakan tadi akan kelancaran kegiatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari awal sampai akhir kita melaksanakan jimit ini dengan keadaan sehat walafiat dan selamat, masih utuh dari awal sampai akhir seperti itu. Selanjutnya juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan, berikan kita jalan, berikan kita kemudahan untuk mengimplementasikan, mengaplikasikan apa yang kita dapatkan hari ini, dan itulah poin yang paling penting. Jadi poin paling penting adalah implementasinya. Insya Allah dengan doa yang tulus, mudah-mudahan Allah mengijabah harapan kita. Mari kita tutup dan dengan penuh harap dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fajar udah memimpin doa ya. Kakak-kakak, sebelumnya saya mohon maaf ya apabila tadi selama tetap maya ada salah-salah kata. Dimaafkan ya kakak-kakak. Dihapunten pisan Pak. Siap. Dimaafkan Pak, dimaafkan. Ditutup terakhir ku salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto ah. Oh, dipoto heula. Siapa tuh dipoto hormat? Foto hormat. 1, 2, 3. Teruslah cekap. Mangga kakak-kakak kalau mau. Ya Pak, izin